Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 9? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Kita awali pembelajaran di semester genap kali ini dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi tentang kekongruenan dan kesebangunan, di mana di dalam materi kekongruenan dan kesebangunan ini kita akan belajar tentang konsep kekongruenan dan kesebangunan, kekongruenan pada segitiga, dan kesebangunan pada segitiga. Konsep kekongruenan dan kesebangunan dibagi atau dipilah lagi menjadi dua, kekongruenan bangun datar dan kesebangunan bangun datar. Jadi untuk kali ini kita bahas terlebih dahulu dengan mengamati peta konsep ini yang akan kita pelajari. Kali ini kita awali dengan belajar tentang istilah kongruen, kekongruenan bangun datar. Secara umum, syarat dua bangun saling kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di dalam buku paket Matematika Kurikulum 2013 Kemendikbud edisi revisi 2018 terdapat pada halaman 199 sampai halaman 215. Istilah kongruen lebih populer dari kata sama dan sebangun. Jadi kalau buku-buku zaman dahulu istilahnya menggunakan kata sama dan sebangun, tetapi sudah lebih praktis dan lebih populer dengan istilah kongruen. Dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya sama, sama persis, yaitu kongruen. Dua bangun yang kongruen biasanya menggunakan lambang kekongruenan seperti ini lambangnya. Ya. Misalkan diberikan dua buah bangun segitiga, segitiga ABC dan DEF. Kedua segitiga itu diketahui memiliki ukuran dan bentuk yang sama sehingga bisa dilambangkan segitiga ABC kongruen, ini lambangnya, kongruen dengan segitiga DEF. Kita baca ABC kongruen dengan DEF. Di dalam kehidupan kekongruenan sering kita temui, contoh pada pengubinan. Di dalam pengubinan, misalnya lantai kita menggunakan pengubinan. Ubin yang satu dengan ubin yang lain saling menempati, bisa ditukar tempat, bisa menempati tempat ubin yang lain dengan tepat. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Genteng misalnya lagi. Atau hasil fotokopi. Hasil cetakan kalau kue misalnya, ya seperti itu. Atau bisa kita amati pada lembaran-lembaran buku tulis yang kita miliki. Lembar yang pertama dengan lembar yang lain senantiasa kongruen. Di dalam segitiga dibahas tersendiri terkait kekongruenan. Jadi pada bangun datar secara khusus kekongruenan pada segitiga dibahas tersendiri, yaitu memiliki syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena segitiga memiliki tiga sisi, jika ketiga sisinya sama panjang, jadi dua segitiga itu kongruen. Atau dua sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Sisi sudut sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama, sudut apitnya sama. Satu sisi dan dua sudut yang bersesuaian sama besar.
Jadi ini sisi yang diapit oleh dua sudut yang sama, juga sama panjang misalnya. Tiga sisi yang bersesuaian seperti ini, misalnya ada segitiga ABC dan segitiga PQR. AC sama panjang dengan PR, AB sama panjang dengan PQ, BC sama panjang dengan RQ. Maka dua segitiga ini kongruen. Yang seperti ini misalnya dua sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi sisi ini dengan ini sama panjang, ditandai dengan lambang yang sama. Sudut di sini dengan di sini sama besar. AB dan PQ sama panjang, maka dua segitiga ini kongruen. Sisi sudut, misalnya ini sudut C dengan sudut R sama besar. Sisi AC panjangnya sama dengan sisi PR. Sudut A sama besar dengan sudut P. Ini juga kongruen. Coba kalian bisa tentukan pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di atas. Hitung ada berapa pasang yang kongruen. Saya bantu ya. Nanti kalian tuliskan. ABC kongruen dengan EDC. ABD kongruen dengan EDB. ABF kongruen dengan EDF. Terus ABG kongruen dengan EDH. AGF kongruen dengan segitiga EHF. Dan bisa kita lihat lagi, ACH kongruen dengan segitiga EHG. Silakan kalian hitung ada berapa pasang segitiga yang kongruen dari gambar itu. Perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. Adakah yang saling kongruen? Kita lihat di sini. Syarat kekongruenan pada bangun datar tadi apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah gambar I1 dengan I2 kongruen? Kita amati. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau ini 8, ini juga 8. 8, ini juga 8. Kalau ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Berarti ini sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Tinggal mengamati sudut-sudutnya. Sudut di sini 40, maka di sini 42. Nah, syarat tentang sudut tidak dipenuhi. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga jajar genjang yang I1 dengan I2 tidak kongruen. Bagaimana dengan I3 dengan I4? Apakah kongruen? Sepintas seperti kongruen, karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Namun sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Maka I3 dengan I4 tidak kongruen. I1 dengan I3 tidak kongruen. I2 dengan I4 tidak kongruen. Baik. Tugas kalian untuk pertama kali ini yaitu mencatat rangkuman tentang kekongruenan pada bangun datar di buku catatan kalian. Di kongruen itu bentuk dan ukurannya sama, sehingga bisa saling tukar tempat. Mungkin sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.